Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Salam sehat. Kiranya kita semua dalam naungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini dalam ibadah kita, sabda Tuhan terambil dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya memberikan sebuah tema, hidup dalam genggaman Sang Kalik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada peribahasa yang berbunyi seperti ini: panas setahun, dihabiskan hujan sehari. Artinya, segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, manusia gampang melupakan kebaikan yang telah diterima dan lebih suka mengingat hal-hal yang buruk yang menimpanya. Sama halnya dengan bangsa Israel. Dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, mereka berpindah-pindah hingga sampai di Rafidim. Itu adalah tempat di mana tidak ada air untuk minum, kering, kerontang dan tandus. Mereka mulai panik. Mereka tidak menyadari bahwa persinggahan sebelumnya Allah menyediakan air yang luar biasa. Mereka tidak meyakini bahwa Allah juga menyediakan air bagi mereka di Rafidim. Pemeliharaan dan kebaikan Allah sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai kepada Rafidim seolah-olah terhapus begitu saja, hanya dengan masalah ketiadaan air. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah ujian yang dari Allah. Bagaimanakah respon kita sebagai orang percaya yang senantiasa berjuang untuk hidup dalam genggaman Sang Kalik? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui kitab suci Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7, hidup dalam genggaman Sang Kalik pada bagian yang pertama adalah jangan pernah meragukan kehadiran Allah dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kekurangan air menjadi persoalan yang seringkali dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika mereka melakukan dalam perjalanan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan di Kanaan. Hal inilah yang seringkali membuat bangsa Israel berseteru dengan saudara sebangsanya. Bahkan Musa dan Harun selaku pemimpin perjalanan mereka. Terlebih-lebih mereka bersungut-sungut, mereka protes kepada Allah. Jika diperhatikan, sifat keras hati daripada bangsa Israel sudah kelihatan sejak dari awal. Semenjak peristiwa di Marah, dilanjutkan dengan Mana sampai Masa dan Meriba. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi yang beruntun dan berentetan. Dari Israel, mereka sudah begitu keras terhadap Allah. Mereka menggerutu, mereka protes, mereka bersungut-sungut kepada Allah. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7 menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya.
bagaimana menghidupi iman kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perikop ini menggambarkan ketika mereka tiba di padang gurun Sin, umat Israel mulai bersungut-sungut dengan membayangkan jikalau keadaan mereka dulu di Mesir jauh lebih baik daripada kondisi mereka saat ini yang mereka hadapi. Mereka melupakan penindasan yang mereka derita sebagai budak, yang menganggap negeri itu hanya memiliki sebagai sumber makanan yang menyenangkan. Mereka berpikir bahwa kebutuhan mereka makan, minum jauh lebih penting daripada nasib mereka di masa yang akan datang. Mereka jauh lebih suka berada dalam menentang, melawan hukum-hukum Tuhan, asal hidupnya terpuaskan secara duniawi, daripada hidup dalam kekurangan sekalipun dalam rengkuhan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau melihat pada bagian yang lebih luas secara keseluruhan, di dalam pasal 16 dan 17 terdapat riwayat yang panjang bagaimana mengenai cara Allah memuaskan bangsa Israel sekalipun dan sekaligus menuntut untuk mempercayai pemeliharaan Allah dan taat kepada hukumnya, terutama hari Sabat, supaya mereka beribadah, berbakti kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan ingin menguji bangsa Israel. Apakah mereka percaya akan pemeliharaannya atau tidak? Justru sebaliknya, mereka mencobai Tuhan, mendengar kata sungut-sungut. Ini mengingat akan keberadaan bangsa Israel yang terkenal dengan sifat ini. Padahal dalam kehidupan mereka, dalam sepanjang perjalanan, mereka dilindungi oleh Tuhan secara langsung. Bagaimana mereka mengalami sendiri Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka. Namun tetap saja ketika situasi menjadi sulit, ketika situasi yang tidak menyenangkan, ketika situasi yang tidak mengenakan, mereka begitu mudah untuk mengeluh. Mereka begitu mudah untuk menyalahkan situasi kesulitan tanpa pernah mengoreksi diri lebih dahulu apa yang menjadi sebab penyebabnya. Dan itu tertulis dalam Keluaran 17 ayat 7. Dikatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, bahkan ternak kami dengan kehausan. Mereka menyalahkan Musa, menyalahkan keadaan, membanding-bandingkan keadaan sebelumnya. Bahkan mereka berani mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Israel, umat Allah, meragukan kehadiran Allah. Lalu secara kenyataan Allah senantiasa menuntut pemimpin dalam kehidupan mereka. Pada bagian yang pertama ini mengajar kepada kita supaya kehidupan kita hidup dalam genggaman Allah. Jangan pernah meragukan kehadiran Allah dalam hidup. Tidak hanya itu saja, pada
Bagian yang kedua, hidup dalam genggaman sangkalik. Bagian yang kedua adalah Allah sumber pengharapan yang utama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam Keluaran 17 ayat 5 sampai 6 ini menjelaskan secara konkret pertolongan pemeliharaan Allah kepada umatnya ketika mereka haus dan butuh air. Allah memberikan air untuk umatnya. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya di batu di gunung Horeb, keluarlah air dari batu itu. Dan Tuhan menyediakan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kita dapat senantiasa melihat dan merasakan kebaikan Allah atas umatnya. Mereka dipelihara, mereka dijaganya, dan diberi kecukupan setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Keluaran membicarakan tentang kemuliaan Allah atas bangsa Israel yang bebas dari belenggu tanah Mesir. Demikian juga dengan pemeliharaan Tuhan itu, kita dapat melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan. Kemuliaan Tuhan atas berkat yang ditambahkan. Bahkan Tuhan memberikan lebih daripada yang diminta. Dan yang terbesar, anugerah keselamatan atas jiwa yang diberikan dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, secara paradoks, di Rafidim adalah padang gurun yang tandus, kering, tidak ada air sama sekali. Tapi di situ Allah memperlihatkan di mana umatnya diberkati secara jasmani dan rohani, dan berkat itu melimpah dan dirasakan oleh umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah wujud bagaimana dalam kehidupan kita ketika Allah itu menjadi sumber pengharapan yang utama. Allah akan memelihara dalam hidup kita. Allah akan menolong dalam hidup kita. Allah akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyertai kita setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari melalui cerita dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai ke 7. Dalam kehidupan kita senantiasa melihat akan kebaikan Allah, pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Atas anugerah dan penyertaan Allah dalam hidup kita, mari dalam kehidupan kita senantiasa sabar, taat, setia untuk menghadapi segala hal ujian dalam kehidupan ini. Maka kita akan mampu melewati setiap ujian yang kita hadapi. Belajar dari Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Jangan bersungut-sungut. Jangan mencobai Tuhan. Ingat, kebaikan akan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.